kita ini tidak akan terlepas dari 4 takdir ya, 4 keadaan. Ya, seperti sering saya katakan, ada kalanya kita itu digerakkan oleh Allah berbuat baik, ada kalanya kita digerakkan oleh Allah berbuat tidak baik. Itu semuanya Allah. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kak Aisyah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu semuanya Allah. Jadi kita tidak akan terlepas dari itu. Perbuatan baik, perbuatan tidak baik, kemudian nikmat, ujian, siapapun dia selagi masih hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari itu. Tinggal bagaimana kita cara mengatasi itu semuanya. Menyikapi empat keadaan itu tinggal gitu saja. Karena kita hidup di dunia ini tidak punya kemampuan kekuatan. Walaupun secara syariat ya Allah memberi kemampuan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk memilih, tapi hakikatnya semua adalah pilihan Allah. Ya, maka nalahumul khiyarah, la haula wala quwata illa billah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tinggal bagaimana sikap kita menyikapi ketika kita oleh Allah digerakkan untuk berbuat baik, ditakdir, dicatat untuk selalu berbuat baik. Kita bersyukur. Kita merasa ini Allah, semuanya Allah. Termasuk kita saat ini ya bisa Allah kita, Allah catat kita bisa ketemu pada pagi hari ini. Ini adalah semua atas kehendak Allah dan yang menggerakkan Allah. Dan yang menggerakkan Allah. Ini menunjukkan berarti Allah menghendaki kita untuk menjadi orang yang baik. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Ketika Allah gerakkan kita untuk berbuat baik, berarti Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik. Semua dari Allah. Yang menggerakkan kita Allah untuk melakukan apa saja. Ketika Allah gerakkan kita untuk berbuat baik, maka itu menunjukkan berarti kita dikehendaki menjadi orang yang baik. Maka dari itu ketika kita berbuat kebaikan, berbuat ibadah, sadarlah bahwasanya yang memampukan kita untuk melakukan ibadah ini adalah Allah. Itulah ada tugas kita. Itulah tugas kita ketika Allah gerakkan kita untuk berbuat baik. Sebaliknya ketika Allah gerakkan kita untuk berbuat tidak baik, langsung tobat, mohon ampun kepada Allah. Ya. Harus kita sadari bahwasanya kita ini tidak punya kemampuan untuk terhindar dari perbuatan maksiat. Itulah yang disebut dengan la haula wala quwata illa billah. Kita tidak akan mampu terhindar dari perbuatan maksiat kalau tidak dimampukan oleh Allah. Jadi ketika kita mampu terhindar dari perbuatan maksiat, kita selalu berbuat baik terus, itu karena kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Itu bukan kemampuan kita. Allah yang memampukan kita. Allah yang menyelamatkan kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang Allah gerakkan kita untuk berbuat maksiat. Loh, kenapa Allah gerakkan kita berbuat maksiat? Karena di situ ada hikmah. Andai kata Allah terus gerakkan kita untuk berbuat baik, ya, bisa jadi kita ujub, kita merasa bangga, kita lupa sama Allah, kita merasa punya kekuatan sendiri, kita merasa punya kemampuan sendiri untuk selalu ibadah kepada Allah, untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu melakukan kebaikan, menolong orang lain, bersedekah, zakat dan lain sebagainya. Bisa jadi kita merasa ujub, bisa jadi kita merasa bangga, iki aku, iki kekuatanku, iki gara-gara aku, alhamdulillah aku iso ngaji, alhamdulillah aku selalu hadir ke majelis taklim, tidak pernah berbuat maksiat sama sekali. Ya, terus ibadah kepada Allah. Bisa jadi kita tidak ngerti, akhirnya kita ujub, kita bangga. Justru bangga itu lebih parah, lebih bahaya, lebih berdosa daripada perbuatan maksiat yang Allah gerakkan kepada kita. Sehingga Allah gerakkan kita untuk berbuat maksiat. Itu diantara hikmahnya. Jadi semuanya Allah. Semuanya Allah. Dan Allah menggerakkan kita berbuat apa saja, itu semua ada hikmahnya. Karena tidak mungkin Allah itu zalim. Tidak mungkin Allah itu zalim. Itu ya. Walaupun secara syariat kita oleh Allah memang dikasih akal, dikasih petunjuk untuk milih endi sing api, endi sing elek. Tapi pada hakikatnya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Makanya disebutkan bahwasanya la ya'zumudz dzambu indaka azmatan tasudduka an husnidz dzanni billah. Ojo sampai kamu itu merasa besar dosae, kakek dosa, aku kakek dosa. Ya apa iki? Kira-kira di sepuro apa enggak nang Gusti Allah? Sehingga kita merasa suudzon nang Gusti Allah. Koyok Gusti Allah ndak mau ngampuni dosa-dosa kita. Ojo. Jadi Syekh Ibnu Athaillah la ya'zumudz dzambu. Ya. Jangan sampai dosa yang tampak besar bagimu itu ya merintangimu.
indaka azamatan tasudduka an husnidzanni, merintangimu, menjadikan kamu suudzon nang Gusti Allah. Aduh ya Allah, aku baik kakek dosa, dagangan enggak laris. Ya Allah, mungkin aku kakek dosa, bojoku enggak nurut nang aku. Ya Allah, mungkin aku kakek dosa iki. Makanya hidupku koyo ngene. Aku diuji macam-macam. Iku jenenge suudzon nang Gusti Allah. Kenapa? Karena kita masih belum mengenal Gusti Allah. Karena kita masih belum dapat memandang Gusti Allah. Mata hati kita ini masih buta. Yang kita lihat cuman siksane Allah tok. Benar, Allah akan menyiksa orang yang berbuat dosa kepadanya. Walaupun dia yang menggerakkan untuk berbuat dosa, tapi Allah akan menyiksa dia. Kenapa? Karena Allah kasih akal kita. Secara syariat kita dikasih akal untuk milih. Kok milih sih nggak api? Kok milih maksiat? Ya disiksa nang Gusti Allah. Bagi kita yang masih buta, mata hati kita tidak dapat memandang Gusti Allah, pasti kita akan putus asa. Ya Allah, ya apa niki? Mungkin gara-gara dosa kula niki, saiki dodolanku enggak lancar. Padahal enggak lancar iku urusan Gusti Allah wis dicatat. Jauh sebelum kita terlahir sudah dicatat saiki lancar, mending enggak lancar, saiki lancar maneh. Bagi kita yang tertutup mata hati kita, aduh ya Allah, gara-gara niki dosa kula. Merasa besar dosa tapi putus asa. Enggak menjadikan bangkit tambah ibadah nang Gusti Allah, enggak tobat. Inilah bagi kita yang masih buta mata hati kita mati sehingga mata hati kita buta, tidak dapat memandang Gusti Allah. Padahal Gusti Allah adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Karam. Gusti Allah itu Rahman, Gusti Allah itu Maha Welas, Asih, pengampun, tidak pendendam. Ya kalau kita dendam, iki gara-gara iki kakek dosa nang aku ya. Nggak tak sepuro. Gusti Allah mboten ngeten. Jadi jangan suudzon nang Gusti Allah dulu. Bagi kita sing belum bisa memandang Gusti Allah ya, pasti yang akan kita pandang adalah siksanya. Ya Allah, ya apa nanti siksa nang Gusti Allah. Kita lupa, kita tidak dapat mata hati kita nembus nang Gusti Allah. Nek Gusti Allah itu punya sifat karom, Gusti Allah punya sifat Ghaffar, Gusti Allah punya sifat Rahim. Kita lupa ke sana. Karena mata hati kita enggak iso ndelok ke situ. Sehingga yang terjadi apa? Delok dosa terlalu gede sehingga suudzon nang Gusti Allah. Ya Allah, mungkin gara-gara dosaku sing terlalu besar yang pernah saya lakukan ini. Gara-gara ini aku saiki uripku soro, aku diuji nang Gusti Allah koyo ngene. Bojoku enggak nurut, anakku enggak nurut gara-gara iki, gara-gara dosaku. Akhirnya putus asa kula kali panjenengan. Iku jenenge menganggap dosa besar, terlalu besar dosa sehingga kita enggak dapat melihat kepada karomullah, enggak dapat melihat kepada sifatullah. Nek Gusti Allah itu mempunyai sifat Ghafar, Ghafur, pemaaf. Kita enggak sampai mendah ke sananya sehingga panjenengan kali kula putus asa. Nek ngono wis aku enggak usah. Percuma, padahal aku sekolah, padahal aku ngaji, padahal aku sering hadir ke majelis taklim, tapi percuma, aku tetap berbuat maksiat. Ya opo aku iki. Kaasa matenun barakallahu jazakum ahsan jazak gitu ya. Itu bagi kita yang masih buta, bagi kita yang masih mata hati kita masih belum bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, hati kita masih mati ya. Jadi la ya'dhumudz dzambu indaka azmatan tasudduka an husnidzanni. Ojo sampai perbuatan dosa yang kita lakukan kita merasa besar banyak dosa-dosa kita sehingga kita itu suudzon nang Gusti Allah. Kenapa? Karena kita memandang kepada siksanya, memandang kepada selain Allahnya, ndelok kepada selain Allahnya. Apa selain Allahnya? Kita memandang kepada dosa kita memandang kepada kita sendiri, kita yang melakukan perbuatan dosa ini. Karena ke situ yang kita lihat adalah siksanya. Ya Allah, disiksa nang Gusti Allah. Aku yo apa nek disiksa nang Gusti Allah? Sehingga suudzon nang Gusti Allah. Gusti Allah tidak pendendam. Asalkan kita mau tobat kepada Allah, menyadari kemudian kita tobat, malu nang Gusti Allah, malu nang Gusti Allah, biar kita menyesali. Ya Allah, Allah itu Maha Welas, Allah itu Maha Pengasih,
Walaupun aku sering berbuat dosa, tapi nang Gusti Allah aku tetap dikai kesehatan. Aku masih dikeingini walaupun aku saiki soro, walaupun aku saiki rezekiku nggak ono, walaupun aku nggak iso golek pekerjaan, walaupun aku sulit sekarang kondisi yang sulit, tapi mulai dulu, mulai aku lahir sampai sekarang ini lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada aku. Tetap Allah kasih itu. Kita akan mikir ke sananya, nembus ke situnya. Nembus kepada Allahnya, nembus kepada sifatullah. Ini Gusti Allah itu akaram. Sehingga dikatakan bahwasanya fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dzambahu. Bagi orang yang kenal Gusti Allah, bagi orang yang hatinya sudah dapat memandang Allah, bagi hatinya yang sudah tidak mati lagi, maka ya istasghara fi jambi karamihi dzambuhu. Mereka akan memandang dosanya itu akan memandang lebih kecil ketimbang ke sifat kemurahannya Allah. Ndak ono apa-apa. Perbuatan dosa yang aku lakukan ini kecil kalau kita bandingkan dengan karomuhu, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat ghafar-ghafurnya Allah, dengan sifat rahim-rahimnya Allah, rahman-rahimnya Allah. Ndak ono apa-apa nih dosa kita itu. Ini kalau kita dapat memandang Allahnya, kita dapat memandang sifatullah. Sehingga tidak putus asa. Dia akan tobat, tetap tobat. Sekalipun digerak nang Gusti Allah, digerak nang apa, tetap dia akan tobat, tidak akan putus asa. Ya apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosa-dosa nang Gusti Allah. Tapi bagi kita yang menganggap dosa besar, oh ya Allah, ya apa dosaku iku kakek. Iki gara-gara dosa iki mungkin aku kejadiannya koyo ngene. Rumah tanggaku korak-karit. Iki gara-gara dosaku iki mungkin iki. Iki suudzon Gusti Allah jenenge. Padahal Gusti Allah menggerakkan kita untuk berbuat maksiat tadi itu supaya kita sadar. Kok nggak sadar-sadar kita ini? Nah, sebenarnya supaya kita itu nggak ujub. Ya. Di balik itu semuanya, di balik Allah menggerakkan kita berbuat maksiat, biar kita ikut diantaranya, biar kita ndak ujub, ndak merasa bangga, ndak merasa iki lo aku, ndak teman sakit, ibadah tok, alhamdulillah, aku lo ndak teman sakit, mati iki kono aku selalu olahraga, kono aku selalu tak jogo makanan. Ini krono aku. Makanya aku nggak teman sehat, nggak teman loro, sehat terus. Aku nggak teman berbuat salah. Gara-gara apa? Aku ngati-ngati. Aku sing ngati-ngati. Ya, aku ngati-ngati, bener-bener ngati-ngati aku dalam segala hal. Dalam bersosial, dalam beribadah, dalam melakukan opai aku itu ngati-ngati. Memangnya aku punya kekuatan opo? Sing gerakno aku untuk ngati-ngati ku sopo? Akhirnya nang Gusti Allah digerakkan untuk berbuat kesalahan. Allah akhirnya digerakkan nang Gusti Allah untuk berbuat maksiat supaya aku nggak ujub, nggak bangga. Supaya ngerti, faham, memahami sopo dirinya itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka akan mengenal Allah. Maka akan mengenal Tuhannya. Oh iya, setelah digerakkan nang Gusti Allah berbuat kesalahan, setelah digerakkan nang Gusti Allah berbuat maksiat, maka dia akan sadar, oh iya ternyata awak dewi enggak punya kemampuan. Yang dulu-dulu merasa aku sing mampu, aku yang usaha, aku yang mampu tidak berbuat maksiat, keliru kabeh iku. Setelah kita digerakkan nang Gusti Allah untuk berbuat maksiat, makanya banyak kekasih-kekasih Allah, wali-waliullah itu sebelum-sebelumnya orang yang tidak baik. Mereka tuh berbuat maksiat, tapi diwalik nang Gusti Allah, ya disadar nang Gusti Allah. Dan banyak orang-orang yang selalu berbuat ibadah, tapi ibadahnya tidak ada apa-apa, cuman lahiriah saja, cuman ragawi saja, raganya saja yang ibadah. Kenapa? Karena dia merasa dia yang melakukan. Dia bangga, dia merasa aku iki lho sing ibadah, iki lho aku sing sedekah, iki lho aku sing nolong wong. Ikilah aku. Sehingga mereka tidak merasa ketenangan walaupun mereka sukses, walaupun mereka tidak pernah melakukan maksiat, tapi merasa dia yang mempunyai kemampuan untuk terhindar dari perbuatan maksiat. Nggak akan bahagia mereka itu. Cuman lahiriah saja yang mereka lakukan, ibadah lahiriah. Nah, itu di antara hikmahnya. Jadi isti'adhamul dzambi ala wajhaini. Ya. Merasa
banyak dosa, gedene dosa, besarnya dosa yang kita lakukan, kesalahan, maksiat yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Merasa besar itu ada dua macam. Ya Allah, aku kakek dosa. Ya Allah, aku kakek salah. Aku salah terus. Nah, merasa kita bersalah, sehingga kita merasa kesalahan kita besar, sehingga merasa maksiat kita terlalu banyak. Iku anak loro. Ada dua macam. Ahaduha ayyasta'udhima dzamba fayahmiluhu 'ala taubati fauran. Ada kalanya ada seseorang itu merasa salah, sehingga kesalahannya itu merasa besar. Dia merasa bersalah, sehingga kesalahannya itu merasa kaken dosa aku, kegeden dosa. Tapi dia merasa yang semacam itu fayahmiluhu 'ala taubati fauran. Dia merasa terlalu banyak dosa yang diiringi dengan taubat, langsung taubat nang Gusti Allah, menyadari bahwasanya apapun yang dia lakukan termasuk perbuatan maksiat yang dia lakukan, merasa ki Allah sing gerakno aku berbuat maksiat. Ya. Langsung taubat nang Gusti Allah. Apa kok taubat? Karena diperintah nang Gusti Allah, tubuh taubatan nasuha. Aku taubat. Sehingga dia merasa besar berbuat dosa sing gede, menjadikan dia bangkit taubat nang Gusti Allah. Karena apa? Karena gara-gara dia yakin sing gerakno aku berbuat maksiat iku ya Allah. Sing gerakno aku berbuat kesalahan iku ya Allah. Dudu sapa-sapa. Sing gerakno aku berbuat kesalahan sehingga aku bangkrut, sehingga aku terjerumus ke perbuatan maksiat, sehingga ngene. Iki ya Allah. Orang yang menyadari yang demikian itulah orang yang beriman. Min alamati imanil abdi wa hayati qalbihi, itu menunjukkan orang yang beriman, itu yang menunjukkan hatinya hidup. Orang yang ketika berbuat dosa, yang berbuat kesalahan, dia menyadari bahwasanya yang membikin dia, yang menggerakkan dia berbuat kesalahan, yang menggerakkan dia berbuat tidak baik, yang menggerakkan dia berbuat maksiat, itu Allah. Kemudian dia taubat karena melihat Allahnya, melihat sifatullah, sifat karomnya Allah, sifat rahmannya Allah, sifat ghafurnya Allah, sifat ghafarnya Allah, sehingga menjadikan dia merasa banyak dosa tadi itu, melakukan dosa tadi, langsung taubat nang Gusti Allah. Fayahmiluhu 'ala taubati fauran. Nyadari nek memang dia berbuat dosa, tapi dia yakin sing gerakno dia berbuat dosa, berbuat kesalahan iki Allah, kemudian dia cepet-cepet tobat nang Gusti Allah. Kenapa? Karena dia husnudzon nang Gusti Allah, wa yuhsinudzon bihi billah bi anna Allah taala ma arada bihi illa khairan. Dia husnudzon nang Gusti Allah. Lho iku sing gerakno aku berbuat maksiat ya Allah. Tapi Allah gerakno aku berbuat maksiat pasti ono hikmahnya. Mungkin karena aku sementara ini aku merasa aku sendiri yang melakukan perbuatan baik, sehingga aku ujub, sehingga aku bangga, sombong, merasa aku dewe iki lho aku sing kuat, iki lho aku sing mampu terhindar teko maksiat. Maka Allah gerakkan aku berbuat maksiat. Nah, sehingga dia enggak suudzon nang Gusti Allah. Dia langsung tobat nang Gusti Allah. Ya apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Kena keimanan inilah orang-orang min alamati imanil abdi wa hayati qalbihi. Wong sing koyok ngene ini tandanya orang yang beriman kepada Allah. Inilah tanda-tanda hayati qalbihi. Atine urip, mata hatinya dapat memandang Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak putus asa. Enggak putus asa. Dia tobat nang Gusti Allah, bener-bener minta perlindungan nang Gusti Allah. Walaupun hatinya yakin iki Allah sing gerakno, tapi dia tobat nang Gusti Allah. Allah tolong ya Allah. Jangan bikin saya berbuat maksiat lagi. Jangan gerakkan lagi saya untuk berbuat kesalahan lagi. Karena saya berbuat kesalahan ini kalau tidak Engkau tolong tidak mungkin. Berarti ketika saya berbuat maksiat, berbuat kesalahan, baik kesalahan apa saja, berarti ini panjenengan yang menggerakkan saya. Dan panjenengan menggerakkan saya melakukan kesalahan ini karena ada hikmahnya. Sehingga apa yang akan terjadi, apa yang akan dia lakukan, dia akan husnudzon nang Gusti Allah. Gak putus asa, ya, gak putus asa.
Sing penting tobat nang Gusti Allah, bener-bener njaluk nang Gusti Allah, ndak usah mikir, engko nek digerakno lagi berbuat maksiat ya apa? Engko nek digerakno maning nang Gusti Allah berbuat kesalahan lagi ya apa? Ndak mikir ke sana. Sing penting saat itu ketika dia berbuat kesalahan, dia merasa iki kabeh Gusti Allah sing gerakno, Allah gerakno aku berbuat kesalahan, ya ono hikmah. Terus njaluk sepuro nang Gusti Allah, taubat nang Gusti Allah, njaluk tulung nang Gusti Allah agar supaya tidak digerakkan lagi untuk berbuat kesalahan. Inilah min alamati imanil abdi. Wong sing kaya ngene lho wong sing iman. Ya, wong sing kaya ngene iki wong sing iman. Orang yang seperti inilah orang yang betul-betul hayati qalbihi atini urip sehingga mata hatinya dapat memandang Gusti Allah. Ya, ndak merasa dia yang punya kemampuan untuk terhindar dari berbuat maksiat, dia pasrah nang Gusti Allah, njaluk tulung nang Gusti Allah. Selanjutnya ya apa yang akan terjadi? Wis apa jari Gusti Allah. Sehingga tidak putus asa. Kalau kita merasa ya Allah, ya napa niki? Kula sampun usaha tapi ndak iso nyaur utang. Terus kula nek mati ya napa? Kula nek disiksa ya napa? Memang Allah sekejam itu. Wong sing gerakno kita berbuat kesalahan ya Allah. Yang menggerakkan kita berbuat baik ya Allah. Yang menggerakkan kita apa saja yang kita lakukan itu Allah. Walaupun Allah kasih akal kita untuk milih, tapi pada hakikatnya tetap pilihan kita adalah pilihannya Allah. Ya apa kok Gusti Allah gerakno kita berbuat kesalahan kayak ngono, sampai utang kakean, gak iso nyaur, utang riba, utang macam-macam. Apa? Karena ono hikmahnya. Ya, ini yang membuat kita itu tidak putus asa. Sehingga husnudzon nang Gusti Allah. Tapi kalau kita merasa kita sendiri, ya Allah, ya napa niki? Kula wis usaha. Saya sudah kerja. Tapi tetep mawon kok dereng enten dalan keluar. Putus asa kita, suudzon nang Gusti Allah. Suudzon nang Gusti Allah. Kenapa kok putus asa? Kenapa kok suudzon? Karena kita merasa kita sendiri yang punya kemampuan untuk terhindar dari perbuatan maksiat. Karena kita merasa kita sendiri yang akan mampu keluar dari permasalahan-permasalahan kita. Ini gara-gara apa? Mautil qalbi. Bukan hayatul qalbi, tapi mauti qalbi. Ini menunjukkan berarti hati kula kali panjenengan mati. Sehingga mata hati ini buta, tidak bisa melihat Gusti Allah. Tidak bisa memandang ke situ. Yang terjadi putus asa, ya Allah, ya napa kula nek disiksa, kula umur kula pun sak menten, kula hampir mati meninggal dunia sik durung iso nyaur utang, sik akeh dosa. Kula ya napa ya Allah, kula kakek dosa niki nek mati ya napa? Bingung, susah, resah, gelisah. Suudzon nang Gusti Allah, koyo Gusti Allah ndak nyepuro. Yang bikin kayak gini semuanya Allah, yang bikin kita berbuat maksiat Allah. Yang penting kita tobat, usaha, ikhtiar, dungo, ya ibadah, mendekatkan diri nang Gusti Allah. Tobat, yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa kita. Lho perkara kok permasalahan kita selesai enggak, itu urusan Gusti Allah. Itu di luar kemampuan kita. Kita itu la haula wala quwata illa billah, kada kemampuan, enggak ada kekuatan, semuanya Allah. Nah, gitu. Jadi enggak suudzon nang Gusti Allah. Inilah orang-orang yang mengenal Gusti Allah, ya. Inilah orang-orang yang mengenal Gusti Allah. La ya'zumudz dzambu 'indaka 'azamatan tasudduka an husni dzanni billah fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dzambu. Karena wong sing kenal Gusti Allah itu fa inna man maka satune wong arafa kang kenal sapa wong, kang makrifat sapa wong, kang gak buta atine sapa wong rabbahu ing pangerane man istasghara maka milang-milang cilik fi jambi karamihi ing dalem sandinge sifat karome, ya, kemurahane Gusti Allah, dzambahu ing dosane man. Jadi orang yang betul-betul mengenal Gusti Allah itu, mengenal Tuhannya, orang sing mati mata hatinya itu dapat memandang Allah, hatinya ndak mati, sungguh akan memandang dosanya itu jauh lebih kecil ketimbang kemurahannya Allah. Sehingga apa yang akan terjadi? Husnudzon nang Gusti Allah. Gusti Allah kabeh sing ndadekno ngene, menjadikan hidup koyo ngene ya Allah. Aku wis digerakno nang Gusti Allah ya untuk usaha. Aku ya wis digerakno nang Gusti Allah kerja. Aku wis digerakno nang Gusti Allah ibadah. Aku wis digerakno nang Gusti Allah ndonga. Kenyataannya nang Gusti Allah durung dikai dalan keluar. Ya apa? Tawakkaltu 'ala Allah.
Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sapa wong sing nyerahno urusane nang Gusti Allah, ya fa huwa hasbuh. Iki lah wong sing pasrah nang Gusti Allah kaya ngene. Dia sudah usaha, dan ketika usaha dia merasa iki Allah sing gerakno usaha. Ketika berdoa, sudah berdoa. Ketika berdoa dia merasa iki Allah sing gerakno aku berdoa. Sudah ibadah, metenteng tahajud itu hai. Ketika dia melakukan ibadah-ibadah itu merasa iki Allah sing gerakno ibadah. Terus durung ono dalan keluar. Sopo sing gerakno durung ono dalan keluar? Ya Allah. Apa yang dia lakukan? Fatawakkaltu 'ala Allah. Dia pasrahkan urusan nang Gusti Allah. Iki wis Allah gerakno aku ibadah, wis. Allah wis gerakno aku kerja, wis. Allah wis gerakno aku ikhtiar, wis. Allah wis gerakno aku ndonga, wis. Iki wis Allah gerakno aku ibadah terus istiqomah, ya wis. Iki Allah terus gerakno aku wis ibadah, wis zikir, wis maca selawat, sudah. Selanjutnya apa? Wa tawakkaltu 'ala Allah, ya tak pasrahno nang Gusti Allah. Iki sing jenenge pasrah. Wis mari kabeh merasa kabeh Gusti Allah sing gerakno, dipasrahno nang Gusti Allah. Angkat tangan wis. Ya apa? Fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wong sing kene koyo ngene iki nanti Allah kan kasih jalan keluar. Ikilah wong sing takwa nang Gusti Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kok bakal dikei jalan keluar nang Gusti Allah. Tapi kalau kita sik metenteng ini aku harus keluar dari permasalahan ini. Aku harus kaya, aku harus sukses, aku harus kerja. Merasa aku. Iki aku sing punya kekuatan. Ndak ya ja'allahu makhraja, ndak ono dalan-dalan keluar, susah terus, sumpek terus. Nggih mboten. Tapi kalau kita pasrah nang Gusti Allah, iki wis Allah wis nggerakno aku ibadah. Iki Allah wis nggerakno aku kerja. Iki wis Allah nggerakno aku salat. Iki sudah Allah gerakno aku ngaji. Iki wis Allah nggerakno aku macam-macam wis segala macam kebaikan. Tapi kok ternyata sih durung ono dalan keluar. Sopo sing nggerakno aku durung ono dalan keluar itu? Allah. La haula wala quwata illa billah. Terus ya apa? Fatawakkaltu Allah. Mangkane pasrahno nang Gusti Allah. Wis mari kabeh iki sing jenenge pasrah. Ngikutin. Ya. Nah, ketika sudah kondisi sing koyo ngono, pasti ya ja'allahu makhraja, nanti Allah kasih jalan keluar kita. Ya bentar ya. Pasti nanti Allah kasih jalan keluar. Lo jalan keluar itu ya sono ae nanti ada sedikit-sedikit terus istiqomah. Ketika dalam kondisi kayak ngono, istiqomahnya terus. Jangan sampai kendor, istiqomahkan, fokuskan ke istiqomah. Apa yang telah kita lakukan. Terus dikiri hati ini terus sing biasa panjenengan istiqomahno, salati, duhai, wiriti, zikiri, tetap panjenengan istiqomahnya dijogo itu sampai nanti betul-betul Allah kasih jalan keluar. Pasti itu sudah janji Allah. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kapan? Ketika kita wa may yatawakkal 'ala Allah, setelah kita betul-betul merasa nol, tidak punya kemampuan, sehingga dipasrahno urusan nang Gusti Allah. Fa huwa hasbu, pasti engko dicukupi nang Gusti Allah. Apapun permasalahan panjenengan nanti dikai jalan keluar nang Gusti Allah. Gitu nggih. Itulah adalah isti'adzamudz dzambi. Merasa banyak dosa tapi menjadikan dia bangkit tobat nang Gusti Allah. Iki adalah orang yang betul-betul iman. Iki tanda-tanda wong sing iman nang Gusti Allah, tanda-tanda atine sing urip. Ya, mata hatinya dapat memandang Allah. Ndak apa-apa menganggap dosa. Memang harus seperti itu, tapi menganggap dosae, menyesalnya karena melihat malu nang Gusti Allah. Ya, ini. Jadi walau aznabtum hatta tablugha khotoyakum ananas samai summa tubtum la taballahu alaikum. Dawe Gusti Kanjeng Nabi. Lau aznabtum, andai kata kalian itu berbuat dosa. Nek awakmu iku dosa, nglakoni kesalahan, nglakoni maksiat, wis kaken dosamu wis. Hatta tablugha khotoyakum, hingga dosamu, kesalahanmu itu ananas sama. Hatta tablugha khotoyakum ananas sama. Hingga dosa-dosamu iku ngepol banyak
banyak, terlalu banyaknya sehingga dosa kamu itu ngepoli langit bumi seisine iki. Jadi dosa kita itu kakek wis wake sampai bumi enggak amot ya. Terlalu banyak dosa kula kali panjenengan sampai nyundul langit dosa itu. Sumatu betum. Kemudian kita sadar, tobat nang Gusti Allah, ya Allah. Nggih. Panjenengan niku Rahman Rahim. Panjenengan welas. Walaupun kula kakek dosa tapi panjenengan masih kasih saya kesehatan. Ini adalah bentuk Rahman Rahim Engkau. Ini bentuk karomukah ya Allah. Ini bentuk mulia panjenengan, lomani panjenengan dumateng kula. Sehingga kita merasa malu nang Gusti Allah, menyesal atas perbuatan kita. Kemudian kita tobat nang Gusti Allah. Walaupun dosa kita, katanya tadi itu kata Rasulullah, hatta tablugha khotoyakum ananas sama. Walaupun dosa-dosa kita iku wis kakek nyundul langit wis pol mbek dosa kita, tapi kita mau menyadari yang semacam itu, kemudian kita tobat nang Gusti Allah, ya apa? Lataballahu alaikum. Lataba moko yaktine ing nrimo tobat sapa Allahu Gusti Allah alaikum ing ngatasi sira kabeh. Pasti diampuni nang Gusti Allah. Inilah orang yang sudah dapat melihat Allah mata hatinya. Inilah Allah yang hatinya hidup. Ketika dia berbuat maksiat, yang dia pandang Allahnya, tidak dosanya. Yang dia pandang bukan azabnya. Kalau kita mengadab jatuh, ya apa aku nanti disiksa nang Gusti Allah. Ya apa iki aku nanti disiksa, aku kakek dosa iki. Gimana ini? Koyok-koyok Gusti Allah ndak nyepuro. Suudzon iki nang Gusti Allah jenenge. Kenapa kok suudzon nang Gusti Allah? Karena mata hati kita itu buta. Ya, karena hati kita mati. Sehingga putus asa. Aduh aku kakek utang iku ya apa iki ning sepuro nang Gusti Allah nek mati aku durung iso nyaur utang ya apa. Iki suudzon nang Gusti Allah. Kayak Gusti Allah enggak ngasih jalan keluar. Ya. Sing penting ayo kita ibadah nang Gusti Allah, mendekatkan diri nang Gusti Allah, bersihin hati kita sampai betul-betul hati kita bisa memandang Gusti Allah. Sampai betul-betul hati kita enggak mati. Pasti nang Gusti Allah kayak jalan keluar. Ikilah wong sing betul-betul iman nang Gusti Allah, alamatu imani abdi. Ya, wa hayati qalbihi. Ini menunjukkan bahwasanya iman kita nang Gusti Allah. Ini menunjukkan bahwasanya hati kita tidak mati. Gitu nggih. Kok ampun putus hati, titik putus asa, tutup putus asa. Kenapa? Karena mata hati kita buta, ya. Jadi memandang dosa, memandang kesalahan, koyok Gusti Allah ndak nulung. Kayaknya Gusti Allah ndak ngerti. Wong Gusti Allah sing gerakno kita berbuat kesalahan itu. Ya Gusti Allah yang mampu untuk mengeluarkan kita dari permasalahan-permasalahan kita sih suudzon nang Gusti Allah. Walaupun saya sudah ibadah sing koyok ya opo. Karena ibadah yang sementara ini yang kita lakukan, kita merasa ini kita. Usaha aku harus bisa. Emangnya kita bisa opo? Ini loh yang membuat kita itu nggak akan ada jalan keluar. Dipasrah nang Gusti Allah nang kekuatan kita. Nek kamu merasa kamu punya kekuatan keluar dari permasalahan-permasalahan kamu, ya wis lakonono jadi Gusti Allah. Sehingga nggak ada jalan keluar ya. Gimana? Sumpah terus kalau kawan banyak. Apa? Loh, sebab kita merasa kita sendiri yang usaha. Loh, kalau tidak kita sendiri sopo. Nah, ini orang yang buta mata hatinya, enggak merasa padahal kita melakukan ikhtiar, padahal kita punya pikiran, iki kabeh sing gerakno Gusti Allah. Demikian pula kita melakukan kesalahan, iki kabeh sing gerakno Gusti Allah. Loh, kok digerakno berbuat masalah? Karena kita itu merasa kita sendiri yang mampu untuk terhindar dari perbuatan maksiat. Sehingga nang Gusti Allah digerakno untuk berbuat maksiat biar kita itu nyadar. Nah, kita itu tidak punya kemampuan. Oh iya, ternyata itu aku sing punya kemampuan untuk terhindar dari maksiat. Gusti Allah ampun ya Allah ampun wis. Nah, ketika kita pasrah sing kaya ngono, yaghfir lakum dzunubakum, ndak usah khawatir panjenengan. Pasti diampuni dosa-dosa kita. Pasti dikasih jalan keluar nang Gusti Allah. Engko nek wis bener-bener iman nang Gusti Allah, nanti kalau betul-betul hati kita itu hidup, ya mata hati dapat memandang Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi mereka orang yang mengenal Gusti Allah itu seperti itu.
Jadi tidak memandang dosa itu gede sehingga dia putus asa, enggak. Dia memandang karamullah, ghafurullah, ya ghafarullah. Yang dia pandang adalah Allahnya yang maha pengampun. Sehingga dosa walaupun sebesar apa yang dia lakukan, sebanyak apa yang dia lakukan, tidak terlihat. Yang terlihat adalah apa sifat welasi Gusti Allah. Yang dia lihat adalah sifat ghafurnya Allah. Sehingga apa? Sehingga dia nggak putus asa, tetap ibadah, tetap ikhtiar. Walaupun si dorong oleh jalan keluar, tetap dia ikhtiar. Kenapa? Karena yang dia pandang adalah Allahnya, bukan kemampuan dia. Ya, bukan kekuatan dia, bukan dia yang merasa mampu. Ya, kalau kita merasa kita yang mampu, ketika belum ada jalan keluar, kita putus asa. Aku ya apa sih? Padahal aku wis usaha, padahal aku wis kerja, padahal aku wis ibadah. Emangnya kita sing mampu ibadah? Emangnya kita sing mampu kerja? Lu sing gerakno panjenengan kerja. Masih keras nggih. Sing gerakno panjenengan kerja itu panjenengan sendiri. Iku Allah. Lo tentunya engkau sing kei dalan keluar ya Allah. Kita sih merasa kita sendiri yang usaha, yo gak dikei dalan keluar sian. Supaya kita ku sadar, baru nek wis nyadar, kita pasrah wis angkat tangan. Baru ya ja'allahu makhraja. Makanya ya, udah usaha kerja keras, merasa kita sendiri yang punya kemampuan, wes macam-macam. Akhirnya ndak iso apa-apa, baru pasrah. Ya. Disitulah nanti ada jalan keluar. Ternyata tek ono jalan keluar. Opo aku nggak mulai biyen pas rai. Karena masih buta hati kita ini. Tapi bagi orang yang kenal Gusti Allah, dia tetap akan istiqomah ya. Istiqomah berzikir kepada Allah. Walaupun merasa sik durungku, sik pancet, sik resah gelisah, mereka tetap akan terus zikir. Inilah orang yang kenal Gusti Allah. Sampun zikir, tapi terus zikir. Ya. Gitu. Terus hadir ke majelis zikir. Ya. Gini. Qala azza masalati. Qala Allah Ta'ala, man saghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'atas sailin. Pancet durung lancar rezekine, wis kerja, wis usaha, wis ibadah, wis zikir, tetep ae sik repot golek rezeki, sik sepot nemen. Ya, ditambah mek kondisi sing koyo ngene iki. Tapi dia bagi orang sing kenal Gusti Allah, bagi orang yang mata hatinya wis tidak buta, bagi hatinya yang sudah tidak mati, mereka akan terus zikir, terus mendekatkan diri dengan Gusti Allah. Karena mereka tahu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah melalui hadis qudsinya, qala Allah azza wa jalla. Allah dawuh ing dalam hadis qudsi, man saghalahu, man utai saban uang saghalahu, iku ngetungkulno hu ing man apa zikir ing ingsun jari Gusti Allah. Barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk terus berzikir kepada aku, walaupun dia itu masih belum ada jalan keluar, dia yo gak njaluk nang aku, tapi terus zikir nang aku, terus ibadah nang aku, terus berbuat baik, ya. Ya apa? Sehingga mereka itu ndak sempat njaluk nang Gusti Allah. Yang dia lakukan terus zikir karena yakin nang Gusti Allah, terus zikir, terus zikir. Ya, ya apa a'taituhu moko bakal maringi sapa ingsun hu ing man afdhalama ing luwih bagus barang a'ta kang maringi sapa ingsun as-sailina ing pira-pira wong kang njaluk ing ingsun. Kalau ada orang yang semacam ini, orang itu masih belum dikasih jalan keluar nang Gusti Allah, tapi terus dia itu istiqomah zikir, istiqomah salat, istiqomah membaca sholawat, tapi ketika dia membaca sholawat, ketika sholat, ketika membaca melakukan kebaikan itu semuanya dia tidak menginginkan apa-apa. Ikhlas karena Allah. Karena merasa iki Allah kabeh sing garana aku untuk melakukan semua ini Allah. Terus dia istiqomah berzikir, salat, ibadah, maca sholawat, terus maca Quran, terus. Ya apa? A'taituhu dari Gusti Allah. Maka akan aku kasih dia walaupun dia tidak minta.
Atau itu akan aku kasih dia afdolama ing luwih bagus barang, dia akan aku kasih sesuatu yang lebih baik daripada orang yang meminta kepada aku. Ndak jaluk nang Gusti Allah. Tapi dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, dia terus istiqomah mendekatkan diri nang Gusti Allah, istiqomah zikir nang Gusti Allah, terus hatinya digetarkan dengan lafaz Allah, Allah, Allah sambil kerja, terus hatinya getar dengan lafaz Allah, 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 karena yakin nang Gusti Allah pada waktunya nanti pasti beres. Dia yakin, ndak jaluk nang Gusti Allah, ndak jaluk. Tapi dia sibuk, ya. Man saghalahu dzikri. Dia sibuk untuk berzikir kepada aku, jadi Gusti Allah. Sambil kerja zikir, sambil masak zikir, sambil nyapu rumah zikir, sambil dicelatu bojone zikir. Bojone ngamuk-ngamuk tetep zikir, enggak apa-apa zikir ae. Iki olen di blonjoe zikir ae. Ndak njaluk nang Gusti Allah, ndak protes nang Gusti Allah, pokoke zikir terus krono yakin yang Gusti Allah pasti beres. Ya apa? Atoituhu jarine Gusti Allah, engko wis tak kei. Bakal tak kei nanti, tak kasih nanti Abdulama ing luwih bagus si barang afdal as-sailin. Akan aku kasih orang yang semacam ini sesuatu yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang yang jaluk nang aku. Ndak jaluk dikaiin nang Gusti Allah. Kenapa? Karena keyakinannya. Inilah orang sing makrifat nang Gusti Allah. Inilah orang-orang yang betul-betul mata hatinya sudah dapat memandang Gusti Allah. Sehingga dia sabar, ridha dengan apapun yang Allah berikan kepada dia, sambil menunggu jalan keluar, sambil menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dia sibukkan hatinya untuk berzikir kepada Allah. Dia sibukkan hari-harinya untuk terus berzikir, sambil jualan di pasar, ndak ono sing tuku, tetap zikir atine Allah, Allah, Allah. Antire ndak ono pembeli sama sekali. Tapi atine tetap ingin eling nang Gusti Allah, atine tetap nyambung nang Gusti Allah, atine terus berzikir Allah, 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 Allah. Nanti pada waktunya pasti akan dikasih nang Gusti Allah. Ya, akan dikasih nang Gusti Allah. Pemberiannya Gusti Allah kepada orang yang selalu berzikir nang Gusti Allah ini akan lebih baik. Jika sing luwih apik nang Gusti Allah ketimbang wong sing njaluk nang Gusti Allah. Gitu nggih. Sehingga dia akan sabar, menunggu karena iman, yakin, wis makrifat nang Gusti Allah atine. Tenang ya, tenang dikai, sik durung dikai tenang. Tenang, gitu loh. Itulah wong-wong tanda-tandane wong sing makrifat nang Gusti Allah. Dia selalu setiap harinya hadir ke majelis taklim, yo nambah ilmu sik durung ono duwe. Aku nak kate hadir di majelis taklim enggak ono kendaraan yo wiritan ae nang omah. Terus zikir-zikir, oh delok nang online ae. Delok online ae live ae enggak apa-apa. Kalau bondo apa data tok. Bondo data tok ya. Itu yang dia lakukan. Si durung ono dalan keluar tetep dia ngaji, berseni ati. Ya. Majalasa qaumun majlisan yadhkurunallah azza wa jalla illa khaffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu taala fi man indahu. Karena dia tahu wong sing makrifat nang Gusti Allah itu ngerti. Walaupun saiki sik durung dikeki nang Gusti Allah, si durung ono dalan keluar, si pancet ae keadaan koyo ngene, tapi dia tetap istiqomah hadir ke majelis taklim. Dia tetap hadir ngaji ya. Ya. Majalasa qaumun majlisan, barang siapa seorang kaum yang dia hadir ke majelis taklim, di mana di situ yadhkurunallah azza wa jalla, di mana di majelis itu diajari ilmu yang manfaat, kemudian zikir, menyadari untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala agar supaya ingat nang Gusti Allah, ya. Illa haffat bihimul malaikatu, kecuali orang yang demikian, kecuali sekelompok orang yang demikian itu akan dikelilingi oleh malaikat. Di majlis-majlis yang demikian itu adalah majlis yang akan dikelilingi di situ malaikat. Makanya kalau panjenengan hadir di majlis-majlis ya Allah, rasanya adem ya. Asalkan majelis taklim, majelis-majelis yang yadhkurunallah azza wa jalla.
yang selalu mengingatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Duduk majelis taklim sing mencaci maki. Sing ngrasani ya nggak iso tenang hati. Kenapa? Karena di situ ana malaikat. Hafat bihimul malaikatu wa ghasyiyat humur rahmah, dan akan diturunkan rahmat di situ nang Gusti Allah. Makanya adem tenang hati. Ndak duwe-duwe tenang, adem. Syukur hati ya. Alhamdulillah, walaupun ndak duwe aku sabar. Iki luar biasa nang Gusti Allah, aku sehat. Akan ingat akhirnya. Kenapa? Karena di situ ana malaikat. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan akan Allah gelontorkan itu rahmat. Allah turunkan itu rahmat di majelis-majelis yang demikian ini. Wa dzakaramullahu fi man indahu, dan Allah akan catat dia sebagai orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin ijtami'u yadhkurunallaha ta'ala la yuriduna bidzalika illa wajhuhu illa nadahum munadin minas sama' kumu maghfuran lakum qad baddalat lakum sayyi'atikum hasanatin. Rasulullah mengatakan, ya, ma min qaumin, barang siapa sekelompok orang, ijtama'u, dia itu kumpul, yadhkurunallaha ta'ala, untuk mengingat Allah, ngaji ya, untuk mengingat Allah, saling mengingatkan, untuk selalu mengingat Allah. La yuriduna bidzalika illa wajhahu, yang dia kumpul untuk ngaji, untuk zikir tadi tidak ada niatan lain illa wajhahu, kecuali Allah. Iki singgeran aku ngaji Allah, iki singgeran aku kumpul Allah, iki singgeran aku hadir ke majelis taklim iki Allah, betul-betul illa wajhahu, lillah billah. Illa nadahum, kecuali manggil hum ing kaum, sama mudadin, malaikat sing manggil minas sama, saking langit, kumu maghfuron, hei kaum, kamu wis diampuni nang Gusti Allah. Dosa-dosamu diampuni nang Gusti Allah. Dosa semua diampuni nang Gusti Allah. Iki gak njaluk sepuro diampuni. Ini hadir majelis-majelis taklim yang seperti ini yang menjadikan hati kita bersih. Mata hati kita nanti akan bisa memandang Allah. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh orang-orang yang kenal Gusti Allah. Ya babawes, walaupun aku iki kayak ngene keadaane, tetap aku akan istiqomah zikir, istiqomah hadir ke majelis zikir, istiqomah hadir ke majelis taklim. Enggak krono apa-apa aku, enggak krono supaya aku sukses, enggak krono supaya lancar rezekiku, enggak supaya lunas utangku, enggak. Aku hadir ke majelis taklim ini karena Allah sing gerakno aku, dudu aku. Lah wong sing kaya ngene ini dipanggil mbek malaikat teko langit. Jari Rasulullah, kumu maghfuran. Wahai orang-orang yang kumpul di majelis-majelis taklim yang seperti ini, yang tidak ada niatan lain kecuali illa wajhahu, ya apa maghfuran, berdiri kamu nanti ketika kamu pulang dari majelis taklim, selesai majelis taklim, dosa-dosamu diampuni nang Gusti Allah, maghfuran lakum qad baddalat lakum sayyi'atikum hasanat, dan kejelekan, dosa-dosa, kesalahan kamu yang pernah kamu lakukan sebelumnya akan diganti nang Gusti Allah hasanatin, ing piro-piro kebagusan. Wis dosa diampuni nang Gusti Allah, kemudian dikei nang Gusti Allah dengan kebagusan. Kurang apa Gusti Allah? Salah wis maksiat terus nang Gusti Allah. Tapi diampuni dosa-dosa nang Gusti Allah. Bukan cuma diampuni nang Gusti Allah, tapi ditambahi nang Gusti Allah dengan kebagusan, diganteni. Baddalat lakum sayyiatikum, baddalat ganteni lakum maring sira kabeh sayyiatikum, ing pira-pira keelekan, kesalahan, dosa-dosa sira kabeh, hasanatin, ing pira-pira kebagusan. Allah ganti. Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah kasih kita kebaikan. Luar biasa. Mulai nggo berkat. Berkat apa? Berkat kebaikan. Kurang apa yo? Kurang apa Gusti Allah? Tidak usah jahalo. Tidak usah jahalo nang Gusti Allah. Bagi orang yang kenal Gusti Allah seperti itu udah. Dia lakukan terus, sabar. Tutulan sih nggak laku ya tetap sadar.
Nggih. Enggak laku dodolan, tetep ae kondisine koyo ngene, utang ndak mari-mari yo sabar, terus ngaji zikir, salat, ibadah, salat yo berjamaah terus. Kok sih durung ono dalan keluar. Tapi terus dia istiqomah. Diampuni dosa nang Gusti Allah. Serta nanti kayak nang Gusti Allah kebagusan, diganti nang kebagusan. Keelekan tadinya sudah diampuni tadi diganti nang Gusti Allah kebagusan. Jika berkat nang Gusti Allah. Nggih. Maka ada kaumun maq'adan lam yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala fihi wa lam yusallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasrata yaumal qiyamah. Maka ada kaumun maq'adan lam yadhkurullah subhanahu wa ta'ala fihi wa lam yusallu 'alan nabi illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Sebaliknya, tapi kalau kita datang ke majelis-majelis, ke kumpulan-kumpulan, ke jamiah-jamiah, tapi di situ isinya mencaci maki, ndak ono kebaikan, ndak ono mengingatkan nang Gusti Allah, tambah benci nang Gusti Allah. Ya apa? Diancam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Kecuali kelak di hari kiamat dia akan rugi. Koyok-koyok selain ke majelis taklim, tapi di situ yang dibahas bukan mengingatkan Allah Subhanahu wa taala tapi membenci. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Ya apa illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Kecuali kelak besok di akhirat itu akan tahu. Aduh, endi aku sing hadis ke majelis taklim iku endi? Salamu sih, kamu hadis ke majelis taklim ndak niat sing api. Hadis ke majelis taklim justru mencaci. Tidak dibahas di situ adalah untuk mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, ya rugi. Nanti no kiamat yo kecelek, jarane Jawa kecelek. Apa kecelek iku? Di kebaikanku nang dunya biyen sing hadis ke majelis taklim iku. Enggak ono. Ya nggih. Jadi bagi orang yang benar-benar iman nang Gusti Allah kebuka mata hatinya, maka dia akan terus zikir nang Gusti Allah, ya. Zikir terus ngaten nggih. Pasti nanti akan Allah kasih jalan keluar. Dia kena husnudzon nang Gusti Allah. Ndak ngersulo, ndak nyalahno. Iya yo, mulai aku keken dosa yo. Iki dosaku akeh. Mungkin dosaku iki sing garano aku saiki miskin. Mungkin dosaku iki sing garano aku enggak iso nyaur utang. Mungkin iki dosaku sing akeh iki sing garano aku koyo ngene keadaanku sakit loro terus. Akhirnya suudzon nang Gusti Allah. Kalau sudah tobat dan berusaha di jalannya, apa kalau kita meninggal dosa sudah bersih ya? Oke. Yaghfir lakum dzunubakum. Pasti sepuro nang Gusti Allah dosa-dosa kita. Lho urusane ya apa? Ketika kita wis disepuro nang Gusti Allah, kita sudah tobat. Kita sudah melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, kita merasa iki Allah sing gerakno kita berbuat baik. Kita sudah berusaha. Kita merasa ini Allah sing gerakno usaha. Kemudian kita meninggal dunia. Yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosa kita nang Gusti Allah. Kesalahan-kesalahan kita itu diampuni nang Gusti Allah. Loh, terus nek diampuni dosa kita, apa kita mlebu swarga? Ya urusane Gusti Allah. Walaupun Allah sudah ngampuni dosa-dosa kita, kemudian Allah masukkan cemplungno kita ke neraka, ya suka-suka Allah. Loh, katanya kalau diampuni dosa-dosa ya wis mlebu swarga selamat. Ya apa cari Gusti Allah? Bagi orang yang kenal Gusti Allah ndak mikir itu. Sing penting aku sekarang ibadah. Sing penting aku sekarang donga. Sing penting aku tobat. Sing penting aku kerja. Sing penting aku usaha. Aku ngelakukan semua ini karena Allah sing gerakno aku. Wis, alhamdulillah. Berarti apa secara syariat? Yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosa kita nang Gusti Allah. Lho perkara mari diampuni nang Gusti Allah kemudian kita dimasukna neraka, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ndak takut bagi mereka wong sing ngenal Gusti Allah iki. Ya ndak apa-apa walaupun aku disiksa nang kubur, walaupun aku kok mlebu neraka ternyata. Ya enggak apa-apa sih. Apa sih artinya neraka itu dibanding kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala? Apa gunane? Apa? Ya. Apa artinya siksa kubur? Apa artinya siksa neraka dibandingkan dengan kita dapat memandang Allah Subhanahu wa taala? Ndak ono apa-apa nih. Ya apa artinya? Nanti ketika kita itu masuk neraka, kalau memang Allah ridhoni, kita masuk neraka yang enggak panas. Kan mesti sepuro nang Gusti Allah.
Jadi tidak wedi mlebu neraka maneh. Karena ibadah kita bukan krono neraka. Ibadah kita bukan krono supaya sukses. Ibadah kita bukan krono cek isok nyaur utang. Enggak. Ya perkara aku ibadah terus si durung isok nyaur utang, ya suka-suka Allah. Kalau kita menang betul-betul kayak ngono, walaupun si durung sukses, hati iki tenang, masuk swarga. Walaupun keadaan sing koyo ngene tapi hati iki tenang. Walaupun masuk neraka tapi hati tenang. Kok iso masuk neraka hati tenang? Ya iso ae nek Gusti Allah ridho. Ya, kalau memang catatannya kita neraka tetap walaupun kita ibadah nang Gusti Allah. Cuman ketika Allah gerakkan kita untuk ibadah terus sampai meninggal dunia, kemudian kita tobat nang Gusti Allah, ikhtiar, sholat, macam-macam, kemudian Allah masuk no kita neraka karena memang catatan neraka, maka kita masuk neraka iku padha mlebu swarga. Karena bagi orang yang kenal Gusti Allah, gak ono artine siksa neraka itu dibandingkan musyahadah ilallah. Sehingga ketika dia masuk neraka, ono nang neraka, ndak terasa siksaan itu. Makanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak gentar, tidak takut, tidak resah, tidak gelisah dengan kondisi di dunia ataupun sampai kelak walaupun di neraka. Kalau memang takdir dia masuk neraka, ya mereka tenang-tenang saja di neraka, maka mereka koyok ono nang swarga. Gimana? Jadi enggak takut. Sing penting kula kali panjenengan saiki ayo ibadah sing bener. Ikhlas ibadahe, yo kerja sing ikhlas ya. Ikhtiar sing ikhlas, ojo merasa kita yang melakukan ikhtiar. Perkara nanti iso nyaur utang, bisa sugih, mlebu swarga, mlebu neraka, ndak usah dipikir iku wis. Sing penting hati kita dapat memandang Gusti Allah dalam keadaan apapun kita nang dunya, dalam keadaan apapun kita nang neraka kelak, wis pasti tenang, hati iki akan bahagia koyo nang swarga. Inilah orang yang dapat memandang Gusti Allah. Di dunia dapat memandang Gusti Allah, nang akhirat dapat juga memandang Gusti Allah. Ndak peduli. Walaupun di akhirat masuk neraka, tidak peduli. Kalau sudah dapat memandang Gusti Allah, walaupun dia ada di neraka, dia akan bahagia nang neraka. Makanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Pasrah temen nang Gusti Allah. Kondisi nang dunia pasrah, kondisi nang akhirat pasrah. Ya, pasrah nang Gusti Allah temenan. Kondisi kayak ngene yo pasrah wis, iki kersane Gusti Allah. Nang akhirat yo ngono pasrah. Terserah Gusti Allah wis dimasuk nang neraka monggo Gusti monggo. Lho ya apa mlebu neraka? Itulah bagi kita sing durung kenal Gusti Allah. Sing kenal Gusti Allah ndak masalah. Ndak masalah. Sebesar apapun siksa yang Allah berikan kepada kita, ndak ono bandingane kecil dibandingno kita musyahadah ilallah. Nang neraka musyahadah ilallah. Ya. Tenang hati, nggak ono apa-apa ini siksa iku. Andai kata demikian, tapi kan Allah adil ya. Kalau Allah gerakkan kita berbuat baik, ya pasti nang Gusti Allah kok dimasukno swarga. Tapi kan bukan itu tujuan kita, sehingga kita tidak takut. Walaupun kita masuk neraka, ndak apa-apa. Sing penting awak dhewe ibadah, ikhlas kerja, ikhlas ndonga, ikhlas ngelakukan apa, ikhlas perkara kok masuk neraka, masuk swarga disiksa kubur apa enggak, perlu sugih enggak sugih, lunas utang enggak, wis iku tak pasrah nang Gusti Allah. Sing penting atiku itu iso memandang Gusti Allah, maka aku akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Gimana? Tenang ya nggih. Nah, tenang berarti tanda-tanda arti kula kapanjenengan mulai kan titik-titik melihat Gusti Allah. Jadi melihat Gusti Allah itu duduk melihat secara jasad, bukan demikian. Hati kula kapanjenengan mulai tenang-tenang itu mulai kebuka. Berarti mata hati kita mulai kan titik sedikit demi sedikit nang Gusti Allah dibuka mata hati kita ya. Insyaallah muga-muga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita terus kemampuan untuk istiqomah ya, sadar dan selalu bertobat dan diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya yang dapat kita sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini walaupun kita selingi dengan gurau ya, muga-muga dadi ilmu sing manfaat ya.